dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi penulis di sini menyinggung tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan tegakkan nanti pada hari kebangkitan. Qala rahimallahu taala wa kun fid dunya muhibban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah engkau sebagai seorang yang tinggal di dunia, orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, harisan 'ala ta'zimi sunnatih. Jadilah kalian sebagai orang-orang yang mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus cinta Rasul? Kenapa harus mengagungkan Rasul, mengagungkan sunnahnya? La'allahu yashfa'u fika fil akhirah, dengan harapan beliau akan memberikan syafaatnya untukmu. Apabila seorang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang berupaya untuk memperjuangkan sesuatu yang diperjuangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan yang sudah dilakukan oleh hambanya. Seorang membela Rasul, maka tunggu nanti Rasul akan membela antum. Apakah bisa Rasul sallallahu alaihi wasallam membela umatnya? Bisa. Bagaimana caranya? Memberikan pembelaan lewat syafaat. Apakah beliau mendapatkan syafaat? Naam, beliau mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat untuk umat. Fa inna lahu syafa'ah. Beliau memiliki syafaat yataqaddamu fiha 'ala al-anbiya'i kullihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih duluan ketika syafaat para nabi-nabi seluruhnya. Kalau Nabi Musa alaihissalam bisa memberikan syafaat, kalau Nabi Isa bisa memberikan syafaat, kalau para nabi bisa memberikan syafaat, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang pertama kali memberikan syafaat untuk umatnya. Wa yas'alullah fi ahli al-kabair min ummati fayunjihim. Beliau akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan untuk umatnya yang terjatuh kepada dosa-dosa besar. Fayunjihim, sehingga umat pun menjadi selamat karena doa tersebut. Ya Allah, itu umatku, ya Allah selamatkan. Wastakthar min al-ikhwani salihin. Diam. Karena itu perbanyak. Yang pertama, cintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perbanyak teman dari kalangan orang-orang Islam tentunya yang saleh. Perbanyak teman yang saleh. Falikulli mu'minin syafa'atun, karena setiap teman yang salih, orang-orang yang beriman, mereka berhak memberikan syafaat untuk teman-temannya. Wala tahmilunnaka al-ghirah ala tawani wa tusammi dhalika raja. Jangan kalian meremehkan, jangan tertipu dengan tawani, dengan berleha-leha, wa tusamma dzalika raja, dengan harapan-harapan. Maksudnya apa? Paham maksudnya? Paham kan maksudnya? Jangan tertipu sehingga kalian itu santai. Setelah santai dia katakan rahmat Allah kan luas. Nggak boleh seperti itu. Kenapa kok kamu melakukan bentuk-bentuk kemungkaran? Kenapa nggak sholat? Rahmat Allah kan luas, Allah kan maha pengampun. Kalau Allah menghendaki, pasti Allah akan mengampuni saya meskipun saya nggak sholat. Kenapa nggak puasa? Rahmat Allah kan luas. Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak? Ya nggak boleh. Kenapa mbak kok nggak pakai kerudung? Rahmat Allah luas, Allah maha pengampun. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Kenapa kamu merampok? Saya nggak punya uang. Kamu nggak takut dengan dosa? Rahmat Allah kan luas. Benar nggak seperti itu?
Nggak boleh. Seorang harus seimbang. Roja, mengharap rahmat Allah, harus seimbang dengan khauf. Betul, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Merahmati. Allah yang ghafurun rahim juga memiliki sifat yang lain. Apa sifatnya? Inna adzaba rabbika lasyadid. Dia punya sifat yang lain. Sifat yang lain apa? Allah punya azab, dan azab Allah itu sangat dahsyat. Fa inna man raja syai'an talabah. Ketahuilah, seorang yang berharap itu pasti akan menempuh jalannya. Ada orang pengen masuk pondok, dia berharap pengen masuk pondok di Nurul Islam. Dia ketika berharap ada usaha nggak? Ada usaha nggak? Ada nggak usahanya? Apa usahanya? Daftar, iya nggak? Iya nggak? Setelah daftar dia harus bayar apa? Uang pendaftaran. Itu namanya usaha. Orang yang pengen sesuatu maka dia harus usaha. Contoh, tahun ini dibuka CPNS, pengen masuk menjadi ASN, pengen menjadi PNS, maka dia harus daftar. Bisa nggak? Saya pengen jadi PNS, terus nggak daftar, bisa nggak? Ya nggak bisa, dia harus daftar. Maka siapa yang pengen surga maka dia harus daftar. Wahtariz minal madzalim. Di antara bentuk upaya untuk masuk ke dalam surga Allah, jauh daripada azabnya, tinggalkan kezaliman. Fa inna man kanat alaihi madzalimun wa mata qabla raddaha atau qabla raddiha. Sungguh siapa yang punya bentuk-bentuk kezaliman, pernah melakukan kezaliman, ternyata dia mati sebelum dia minta dihalalkan, ternyata dia mati sebelum dia mengembalikan bentuk-bentuk kezaliman yang pernah dia kerjakan, hati-hati. Fa inna gharama'ahu yuhituna bihi fi yaumil qiyamah. Orang yang punya bentuk-bentuk kezaliman, apakah dia pernah menumpahkan darah, atau dia pernah merampas harta, atau dia telah melakukan segala macam bentuk hal-hal yang menyakitkan hati, maka sungguh orang-orang yang akan sakit hati, atau orang-orang yang pernah sakit hati, orang yang pernah ditumpahkan darahnya, orang yang pernah dirampas hartanya, orang yang pernah dijatuhkan kehormatannya, mengepungnya nanti pada hari kiamat. Fahada yaqul, yang satu mengatakan zalamani, hei kau pernah menzalimi saya. Wahada yaqul, yang satu mengatakan istahza'a bi, kau dulu di dunia pernah ngece saya, kau pernah di dunia menghinakan saya, menjatuhkan kehormatan saya. Hati-hati, dikepung. Wahada yaqul, yang satu mengatakan asa jiwari, kau tetanggaku yang buruk, ketika aku sedang sholat malam, ketika aku sedang tidur terlelap ketika malam, justru kau disko, kau setel musikmu dengan sekencang-kencangnya, sementara kami sedang tidur, sebagian sedang tilawah. Hati-hati, sekarang aman tapi di akhirat enggak aman. Wahada yaqul ghashani, yang satu mengatakan kau telah menipu saya, kau katakan bisnis, ternyata bisnisnya bodong, tidak ada faktanya, tidak ada bentuknya. Fala khalasa laka min aydihim, hati-hati kau tidak akan aman dari kepungannya. Fa idza tawahhamtal khalas qila la zulmal yaum, ketika kau sudah menyangka ya Allah enggak bisa keluar sepertinya dari kepungan manusia, maka ketika itu Allah mengatakan la zulmal yaum, hai hamba, tidak ada kezaliman pada hari ini. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhallasul mu'minuna yaumal qiyamati minan nar, yang namanya orang yang beriman pasti selamat dari api neraka. Wa in minkum illa wariduha, masing-masing kalian pasti akan melintasi jembatan sirat yang diletakkan di punggung jahanam. Kana ala rabbika hatman maqdiya, itu adalah ketetapan Tuhanmu yang pasti berlaku. Thumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dan bertakwa pasti kami selamatkan. Yang namanya beriman, orang yang beriman pasti selamat. Fayuhsabun, atau afwan
fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nari. Betul mereka selamat daripada sirat, cuman mereka nggak bisa jalan menuju surga. Mereka tertahan. Di mana tertahan? Jembatan yang kedua. Selamat dari jembatan yang satu, masih ada jembatan yang berikutnya. Jembatan jahanam lewat sudah. Sekarang jembatan yang ujungnya surga. Dia tertahan, nggak bisa dia masuk surga. Kenapa nggak bisa masuk surga? Nabi SAW mengatakan, fayaqtassu li ba'dihim min ba'din madhalimun kanat bainahum fid dunya. Satu dengan yang lain saling menuntut dari bentuk-bentuk kezaliman, dari bentuk-bentuk kezaliman yang pernah terjadi di antara mereka di dunia. Hatta idza hudinu, sampai mereka hudinu, dibersihkan, wa nuqu, disucikan, udzina lahum, baru mereka diizinkan fi dukhulil jannah, untuk masuk ke dalam surga. Karena itu yang pengen masuk surga jangan zalim ya. Masuk ke masjid pakai sendal jepit, pulang sendal gunung, masya Allah. Hati-hati. Sekarang selamat di dunia, keren, lebaran keren pakai barang orang, tapi di hari kiamat nggak keren. Dia nuntut, ya Allah saya pernah salat tarawih ya Allah, berangkat pakai neckerman, pulang nyekerman ya Allah. Dia pencurinya, hati-hati. Nanti sedekah antum diminta kebaikannya. Kalau antum nggak punya kebaikan, ya sudah ya Allah, nih kejelekan saya kasih buat dia. Na'udzubillah. Kalau seorang udah nggak punya kebaikan, sementara dia punya kejelekan, nyemplungnya kemana? Surga atau neraka? Ya neraka. Apa iya? Ta'iban Abi Hurairah, hadis Abu Hurairah. Atau tinggal sebentar lagi saya sebutkan saja hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW. Hadisnya pendek, dengerin. Jafran ani Nabi SAW, dari Nabi SAW qala. Perhatiin yang lain, ini hadis Nabi. Kalau antum memuliakan Nabi, sementara Nabi dimuliakan sama Allah, pasti antum akan dimuliakan. Tapi kalau antum nggak memuliakan sesuatu yang dimuliakan sama Allah, hati-hati, hina nanti antum. Dulu Raja Romawi dapat surat dari Nabi. Ketika dapat surat dari Nabi, dibaca, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim, dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Raja Romawi Kaisar. Ditulis, dibaca, hadza kitabun karim, ini kitab yang mulia. Digulung kitabnya, diletakkan di petinya emas, simpen, kata raja yang seperti itu. Terus Raja Persia dapat surat, Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Raja Persia Kisra. Demikian. Marah dia, dirobek-robek, dibanting. Yang ngasih surat kan sahabat nonton, lihat suratnya Nabi, yang satu dimuliakan, yang satu dirobek-robek. Ketika pulang lapor kepada Nabi, ya Nabi, Raja Romawi ketika mendapatkan surat dibaca, kemudian digulung, disimpan di kotak emas, dimuliakan. Kalau Raja Persia ketika baca surat engkau, dia baca langsung dirobek, dibuang. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Raja Romawi dia muliakan kitab saya, maka dia mendapatkan kemuliaan. Apa kemuliaannya? Sampai sekarang masih ada kerajaannya, masih awet. Yang satu Persia, Kisra, dia merobek surat yang aku berikan, maka sungguh Allah akan merobek kerajaannya. Belum lama Nabi ngomong kayak gitu, kebesokan harinya rajanya dibunuh sama anaknya sendiri. Kenapa? Anaknya pengen jadi raja. Ketika anaknya jadi raja, dibunuh sama adiknya. Adiknya pengen jadi raja, hancur kerajaannya. Pada zaman Umar habis, nggak ada lagi Raja Persia.
Raja Persia dibunuh, seluruhnya dibinasakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa sebabnya? Menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan itu perhatikan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'adduna al-huquqa ila ahliha yaumil qiyamah. Hak akan ditunaikan nanti pada hari kiamat. Hatta yuqadu li syatil jalja min syatil qarna, sampai kambing yang enggak punya tanduk nanti dibangkitkan sama Allah dan dia dipersilahkan sama Allah untuk menuntut. Ternyata kambing yang enggak punya tanduk ini ngomong sama Allah, dia minta sama Allah untuk Allah memberikan hukuman kepada kambing yang punya tanduk yang pernah menanduknya di dunia. Maka kambing yang bertanduk itu dihilangkan tanduknya, kemudian kambing yang tidak bertanduk ditumbuhkan sama Allah tanduknya, kemudian Allah persilahkan tanduk kambing yang dulu pernah menandukmu di dunia ditanduk. Naudzubillah. Kalau seekor kambing aja ada peradilannya pada hari kiamat, lantas bagaimana dengan manusia? Ketika seluruh binatang diadakan peradilan oleh Allah, maka mereka jadi tanah. Ketika mereka menjadi tanah, yaqulul kafirun wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Orang kafir mengatakan, duhai seandainya aku cuma tanah aja. Kenapa dia pengen jadi tanah? Karena dia sadar banyak kezaliman. Karena itu hati-hati dari kezaliman. Kalau bercanda jangan terlalu ya. Mencuri itu bukan bercanda namanya, zalim. Jitak pala anak tok misalnya, itu bukan bercanda namanya, itu zalim. Hati-hati ya, hati-hati daripada bentuk-bentuk kezaliman, karena ada perhitungannya nanti pada hari kiamat. Jangan sampai puasa antum diambil, sholat antum diambil. Taib ilahuna, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, silakan ambil santapan berbuka, silakan.